Al-khamisata asyrata yang ke-15 gunanya salawat annaha sababun li salatillah alal musalli wa salati malaikatihi alaih, bahwasanya salawat itu adalah sebab bagi bersalawatnya Allah atas orang yang bersalawat dan bersalawatnya malaikat atas orang yang bersalawat. Jadi kalau kita bersalawat, Allah itu bukan hanya memberi pahala kepada kita, tapi juga Allah bersalawat kepada kita. Malaikat pun bersalawat kepada kita. Nah, salawat malaikat lawan kita tuh kayak apa? Malaikat memintakan ampun kepada Allah terhadap orang yang bersalawat. As-salisata asyrata yang ke-16 annaha, bahwasanya salawat itu zakatun lil musalli wa taharatun lah. Salawat itu merupakan pembersihan bagi orang yang bersalawat dan kesucian bagi orang yang bersalawat. As-sabi'ata asyrata yang ke-17 annaha sababun, bahwasanya salawat itu sebab litabsyiril abdi, bagi dikabarkannya si hamba bil jannati, dengan surga, qabla mautihi, sebelum mati. Sebelum mati sudah dikabarkan bahwa dia ahli surga, orang yang banyak bersalawat tentunya. Zakarahul Hafiz Abu Musa fi kitabih, wa zakara, menyebutkan beliau fihi pada ini hadisan-hadisnya ada. Al-thaminata asyrata yang ke-18 annaha, bahwasanya salawat itu sababun, sebab lin najat, bagi selamat, min ahwali yaumil qiyamah, bagi huru hara hari kiamat. Zakarahu Abu Musa wa zakara fihi hadisa, ada hadisnya oleh Abu Musa, disebutkan hadisnya bahwa salawat itu adalah sebab bagi selamatnya kita di pada huru hara hari kiamat. At-tasi'ata asyrata yang ke-19 annaha sababun, bahwa salawat itu sebab liraddin nabi sallallahu as-salatu, sababun liraddin nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu wassalam alal musalli wal musallim alaih. Nabi menjawab salawat salam atas orang yang mengucapkan salawat salam atasnya. Nabi menjawab. Al-ishrun yang ke-20 annaha sababun litadzakkuril abdi manusia, salawat itu sebab bagi ingatnya hamba sesuatu yang dia dilupakan. Sudah Bang Bahari sudah mulai, sudah ada ingat tuh baca salawat, karena salawat itu bisa mengingatkan nang sesuatu kita kada ingat. Al-hadiyatu wal ishrun yang ke-21 annaha sababun litibil majlis, bahwa salawat itu sebab bagi baiknya majlis, wa an la ya'uda hasratan ala ahli yaumal qiyamah, dan bahwa tidak kembali itu majlis penyesalan atas ahli majlis pada hari kiamat. Nah, kita dudukan yang di situ kada ada salawat lawan Nabi, itu akan menimbulkan kerugian di akhirat, penyesalan. As-saniyatu wal ishrun ke-22 annaha, bahwasanya salawat itu sababun, sebab linafiyil faqri, untuk menafikan, menolak kefakiran. Orang bersalawat itu artinya orang hidupnya kada mau fakir, hidupnya kada mau fakir. Al-thalisa wal ishrun yang ke-23 annaha tanfi anil abdi ismal bukhli idza shalla alaihi inda zikrihi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya salawat itu berfungsi menafikan, menolak dari hamba nama bakhil bila bersalawat atas Nabi ketika disebutnya nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi apabila ada disebut nama Nabi, sebagian ulama ada yang mengatakan itu kita wajib bersalawat. Di suatu majlis yang di situ disebutkan nama Nabi, nah ada sebagian mazhab yang mengatakan kita wajib bersalawat. Nah, ada yang mengatakan kada wajib tapi sunat yang sangat kuat.
Nah, lalu apakah setiap kali kita bersalawat ketika mendengar nama Nabi itu disebut? Nah, ini khilaf lagi ulama. Ada yang mengatakan setiap kali. Jadi kalau di majelis misal kita mendengar ada ucapan nama Nabi 10 kali, ya 10 kali. Nah, ada lagi pendapat ulama bahwa untuk menggugurkan tuntutan itu cukup 1 kali. Cukup 1 kali. Artinya kita bisa mendengari ceramah atau mendengari pembacaan maulid Nabi, kan banyak disebut nama-nama Nabi dalam majelis, mungkin beratus kali. Nah, ini sebagian ulama ada yang mengatakan bila dalam 100 kali itu misalnya kita ada sekali bersalawat ketika mendengar nama beliau disebut, itu sudah gugur tuntutan. Gugur tuntutan artinya. Kalau fadilatnya ya makin banyak makin bagus disebut. Cuma untuk menggugurkan tuntutan itu sudah gugur. Kan jar Nabi paling bahil manusia, orang yang bila disebut namaku kada bersalawat lawan aku. Itu paling bahil manusia. Nah, supaya jangan disebut bakhil itu kita cukup 1 kali kita menyebut salawat bila mendengar nama sidin, itu sudah gugur, artinya sudah kada bakhil lagi. Nah, Ar-Rabi'atu wal Ishrun yang ke-24, najatuhu minad du'a alai biragmil ampi idza tarakaha inda dzikrihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, selamatnya seseorang daripada doa Nabi atasnya dengan kerugian. Ragmil ampi itu asalnya rungung hidung, artinya maksudnya kerugian, kehinaan. Bila meninggalkan salawat ketika disebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mendengar ada sebutan Nabi Muhammad misalnya, nah kita di situ bersalawat, kita sudah selamat daripada doa kita rugi. Karena Nabi mendoakan orang yang kada bersalawat bila disebut ngaran sidin didoakan sidin rugi. Nah, supaya terhindar dari itu, bila mendengar nama sidin bersalawat. Al-Khamisatu wal Ishrun yang ke-25, annaha tarmi sahibaha ala tariqil jannah wa tukhti'u bi tarikiha an tariqiha. Bahwasanya salawat itu pula melimparkan orang yang baca salawat atas jalan surga, dan menyalahkan salawat itu dengan orang yang meninggalkannya dari jalan surga. Artinya orang yang bersalawat itu ini dibimbing, digiring menuju jalan surga. Sedangkan orang yang kada membaca salawat itu dia tersalah karena kada dibimbing untuk menuju jalan surga itu. As-sadisa wal Ishrun yang ke-26, annaha bahwa salawat itu tunji menyelamatkan min natnil majlis daripada busuknya majlis alladzi la yuzkaru fihi Allah wa rasuluh, yang tidak disebut di majlis itu Allah dan Rasulnya, wa yuhmadu wa yusna alaihi fil majlis wa yusalla ala rasulih sallallahu alaihi wasallam. Majlis itu busuk. Bila di majlis itu kada disebut Allah, Rasul, tidak dipuji Allah dan Rasul, tidak dibacakan salawat atas Nabi. Majlis itu apakah? Artinya bukan hanya majlis perkumpulan di mana kita tempat duduk. Tempat duduk di mana misalnya di rumah, nah di tempat itu kita baca salawat, itu terhindar daripada busuknya tempat duduk itu. Di kamar kita bacakan salawat, di kamar itu kita bacakan puji-pujian kepada Allah, kepada Rasul, nah itu mengharumkan kamar itu. As-sabi'atu wal Ishrun yang ke-27, annaha sababun litamamil kalam alladzi butudi'a bihamdillah wassalati ala rasulih. Bahwa salawat itu pula sebab bagi sempurnanya pembicaraan yang dimulai dengan memuji Allah dan salawat atas Rasulnya. Pembicaraan itu bila kada dimulai dengan salawat itu kada sempurna. Misal bismillah walhamdulillah amma ba'du, salawatnya kada ada, itu kada sempurna.
mesti ada bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, misalnya nanti tambahin itu supaya perkataan itu sempurna. Az-zaminatu wal ishrun, yang ke-28, annaha salawat itu sababun sebab li wufuri nuri abdi, bagi sempurnanya cahaya si hamba, ala sirat, di titian sirat. Wapihi hadisun, itu ada hadisnya, zakarahu Abu Musa wa gairuhu, yang disebutkan oleh Abu Musa wa gairuhu. At-tasi'atu wal ishrun, yang ke-29, annahu yakhruju biha al-abdu anil jafa, bahwasanya keluar dengan salawat itu seorang hamba daripada kerenggangan. Orang nang kada baca salawat itu renggang lawan nabinya, renggang lawan nabi.